Assalamualaikum Mbak Risa. Kita mulai aja ya. Sudah 6 ya. Kan ada 16 ya, berarti 10 yang belum masuk. Waduh. Mentang-mentang sudah rapotan ya. Guru baru di sini. Oh iya, mahasiswa. Iya, mahasiswa aku, Pak. Ngomong. Enggak lah. Besok mentang-mentang teman-teman sudah rapotan ya, yang masuk tinggal dikit ya. Udah naik kelas semua kan ya, nggak ada yang tinggal kelas ya, semuanya naik kelas semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, waduh, ya udah. Alhamdulillah bisa naik kelas. Berarti nanti kelas 3 teman-teman harus lebih semangat lagi belajarnya, karena teman-teman nanti ketemunya adalah apa? UNAS. Ya, ketemunya UNAS. Geografi gimana nilainya kan? Bagus-bagus ya. Oke ya. Kita mulai saja. Kita mulai sekarang geografi ini ya, geografi 1 ya. Paket 1 ya. Loh, kok pamit? Baru datang Mbak Mini sudah pamit. Kenapa Mbak Mini? Pamit mau apa? Mau mudik dah? Jadi bos pulang. Oh ya. Langsung aja ya, Mbak Ayu Mas Ayu. Kita urut ya dari yang datang di sini ya. Mulai dari Mbak Ayu Mas Ayu ya. Bisa jawab nomor 1, jawabannya apa Mbak Ayu Mas Ayu? Nomor 1. Saya bacakan ya, Ngadisari adalah desa terakhir menuju Gunung Bromo di Jawa Timur. Rumah-rumah penduduknya tidak memiliki ventilasi demi mengurangi rasa dingin. Fenomena ini berkaitan dengan konsep keterkaitan peruangan. Waduh, sudah pinter ini. Jelas ya? Jadi memang menceritakan tentang wilayah kan ya, rumah-rumah penduduk. Jadi jawabannya ya, konsep keterkaitan wilayah ya. Saya tandai ya. Teman-teman lainnya bisa dijawab ya. Ya. Maksudnya konsep keterkaitan keruangan. Nomor 2. Oh ya, besok teman-teman ini guru matematikanya baru ya? Sudah tahu belum? Sudah kenal belum sama guru matematika yang baru? Kan bukan Bu Ika lagi ya? Oh, belum tahu. Namanya sudah tahu namanya? Namanya juga belum tahu. Oh, belum tahu ya. Guru barunya cowok loh. Cakep ya. Masih muda, masih perjaka. Masih jomblo, masih single. Loh iya. Ini sekarang ada di sebelah saya. Saya lagi di kamarnya nih. Namanya, udah nanti tahu sendiri lah. Namanya, masa nggak ada, belum ada yang tahu. Persen sama Pak Rahman sudah diposting ya di grup. Iya, diposting. Semangat lo ya kan? Ya semangat masa. Tapi jangan semangatnya gara-gara gurunya perjaka. Oh, belum lihat PV-nya. Ya. Ya, sekedar info saja lah. Namanya Pak Zulfikar ya. Terserah sih mau manggil abang, mas, kak, pak, terserah lah. Apa aja nanti kalau perkenalan kan sudah tahu sendiri ya. Dia teman satu kuliah sama saya ya. Ngajar matematika. Nanti ketemuan udah tahu sendiri ya. Kalau ada yang belum punya pasangan ya bisa lah. Oh, saya ngajar kelas 2. Iya, saya ngajar kelas 2. Saya ngajar angkatan berapa berarti? 3. Angkatan 3. Iya, saya ngajar angkatan 3. Angkatan 1, 3, 4. Oh enggak, saya 2. Saya ngajar angkatan 2 sih. Iya. 2. Oke, saya lanjutkan ya. Enggak, saya ngajar angkatan 2. Kelas 2 ya, kelas 2. Saya lanjutkan. Oke, nomor 2. Jadi tadi cuma sekelas info aja ya.
Nomor 2 silakan Mbak Amin nih. Mbak Amin ini Mbak Amin ini lagi pamit ya. Mbak Nengti apa yang berarti? Mbak Kotia. Mbak Kotia. Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam. Misal di Bontang banyak gas alam, Papua kaya akan tembaga, dan Bangka Belitung banyak timah. Prinsip geografi yang sesuai dalam memahami gejala seperti ini adalah ada di buku ya nih ya. Kemarin kan sudah jelaskan ya. Mana nih Mbak Kotia nih? Pak Larusik saya kok gitu ya. Saya sudah bolak-balik keluar masuk tapi masih kayak gitu. Wah, kenapa nih Mbak Santi ya? Login di sana. Coba Mbak Santi ini coba login lagi Mbak. Mbak Santi coba login lagi. Saya coba ikutnya masih sibuk. Oh mungkin. Oh ya udah Mbak Risalia. Mbak Risalia nomor 2 jawabannya apa nomor 2? Prinsip distribusi. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam, misal di Bontang banyak gas alam, Papua kan tembaga dan Bangka Belitung banyak timah, prinsip geografi. Benar ya, distribusi ya. Jadi kekayaannya tersebar ya, jadi nggak hanya terpusat. Jadi nggak hanya terpusat di suatu daerah. Jadi ada beberapa daerah. Jadi tidak hanya terpusat dari suatu daerah. Jadi beberapa daerah memiliki sumber daya yang tersebar di Indonesia ya. Makanya disebut prinsip distribusi ya. Nunggu. Aduh. Oke, gampang ya. Wah, berarti UNAS bisa lulus besoknya. Mbak Liling Ana. Nomor 3. Berdasarkan penelitian. Kalau interrelasi, Mbak. Interrelasi itu kemarin kan hubungan ya. Jadi hubungan antar wilayah. Dan kemarin kan kalau di bukunya dijelaskan seperti itu. Jadi hubungan bagaimana keterkaitan antar wilayah tersebut. Seperti itu. Nomor 3. Ya, nggak pernah baca buku. Jadi baca bukunya. Aku. Enggak. Oh, baik ya. Enggak, langsung kayak gitu. Oh, tadi saya sempat Ngetes. Loh, papannya ketutup. Kenapa Mbak Liliana nggak bisa jawab? Nomor 3. Saya bacakan ya. Berdasarkan penelitian pada tahun 2007 terjadi banjir disebabkan oleh faktor kerusakan hutan dan kesadaran penduduk yang masih rendah terhadap keseimbangan alam. Untuk pemecahan permasalahan tersebut, pendekatan yang paling tepat digunakan adalah gampang ya, kelihatan banget ya. Soalnya ketutup apa Mbak ya? Jangan-jangan Mbak Liliana nih yang mungkin yang nggak bisa. Soalnya saya nggak buka apa-apa ini. Kelihatan separuh. Nggak bisa jawab ya. Mungkin yang lainnya. B. Pendekatan ekologi. Gampangan ya. Jawabannya B, bener ya. Kelihatan kan? Apa ekologi itu apa?
Nggak tahu saya ini tahun berapa nih. Oh itu ada tahun pelajaran 2014 2015. Oh berarti baru kemarin ini. Baru kemarin ini soalnya. Oh pakai tryout ujian. Repot banget. Oh pakai tryout yang bukan soal lunas ini kayaknya. Kisi-kisi ini kayak kisi-kisi soal lunas ini. Bentar ini. Oh. Ya udah Mbak Santi nggak apa-apa Mbak Santi. Ini Mbak Santi bilang katanya cuma bisa dengarkan saja nggak bisa ngetik. Nggak, itu nggak tengok. Maksudnya gimana? Pak ini soal uang tahun berapa ya? Tahun kemarin bocor Pak. Tahun depan bocor nggak ya? Semoga aja nggak bocor lagi. Kok tahu kalau tahun kemarin bocor? Tahu dari mana? Soal lunas bocor. Ya kalau bocor kan enak teman-teman ya. Bisa lulus semua ya. TV. Saya kira dapat bocoran ternyata dari TV. Isu. Oh, tadi belum ada yang jawab ini. Ekologi itu apa? Kita jawabnya pendekatan ekologi. Ekologi tadi apa? Masa lupa ekologi itu apa? Tadi yang jawab siapa tadi? B. Oh, Mbak Risalia, Mbak loh. Masya Allah. Ngene kau sing benci. Apa? Lost connection. Oh, aku nang juga tambah ya, apa Pak? Dan tuduhkan itu sih. Oh iya Pak, betul Pak. Aduh. Dot. Jelas, man guys. Wadah man. Males ngeper. Nah, dot ini apa sih? Nyambung mana Kok? Gimana? Masih nemu. Kurang itu tambah ya, Pak. Ini banter ya. Oh shit, what the fuck? Pause aja. Oke Mbak Eka kayaknya nggak ada ya. Mbak Santi gimana bisa jawab nomor 4? Saya bacakan ya. Di bawah ini adalah gejala-gejala geografi, jenis-jenis tanah, terjadi badai tropis, pola pengaliran sungai, terjadi pergerakan angin, erosi di lereng gunung, terjadi perubahan suhu, yang termasuk fenomena yang berkaitan dengan fenomena atmosfer. Gampang ya, atmosfer itu apa? Lapisan udara ya. Litosfer, lapisan tanah. Hidrosfer, lapisan air. Wah, kok malah saya yang jawab nih. Atmosfer, lapisan udara, gampang ya. Wah, kalau unasnya soalnya gini ya, lulus semua ya teman-teman ya, gampang. Mbak Minsi, Yang apa? 4, 5, 6. Pergerakan angin, erosi di lereng gunung, terjadi perubahan suhu. Mbak Liling Ana D. Mbak Liling Ana D ya. 2 apa 2? Terjadi badai tropis, terjadi pergerakan angin, 6 terjadi perubahan suhu. Ya, salah ya. Jadi jawabannya D ya, bukan E ya. Oh ya nggak apa Mbak Minsi. Kan sudah saya kasih tahu ya, atmosfer ya. Atmosfer itu lapisan udara ya. Kalau Mbak Minsi kan jawabnya E itu berarti ada apa? Erosi di lereng gunung. Berarti litosfer ya, bukan atmosfer ya. Gampang ini jawabannya apa? D. Ya. Ini kalau unasnya kayak gini kan lulus semua kan teman-teman, gampang. Apaan susah. Nomor 5. Oke Mbak Minsi nggak masalah. Oke Mbak Minsi mungkin bisa jawab nomor 5. Mbak Minsi jawab nomor 5. Pernyataan badai tropis, selam area, tsunami, penambangan pasir, pertumbuhan penduduk, global warming. Yang termasuk aspek sosial adalah
Ayo. Nomor 5, gampang ya aspek sosial ya. Tadi kan sudah atmosfer, sekarang aspek sosial. A 135, badai tropis. Kok badai tropis ya? Tsunami 5, apa pertumbuhan penduduk. Aspek sosial ya. Bukan Mbak Minci. Badai tropis itu masuknya apa dia? Masuk litosfer ya, bukan itu ya, bukan aspek sosial. Aspek sosial itu hubungan antar manusia ya, hubungan antar manusia. Mbak Lilin anak E. Ya, Mbak 3, 4, 6. Tsunami juga bukan. Mbak Risalia C 2, 4, 5. Jadi yang benar C ya, 2, 4, 5. Mbak Elmasawi benar ya, C jawabannya ya. Jadi bukan badai tropis, bukan tsunami. Tsunami itu masuk apa? Aspek hidrosfer ya, masuk fenomena hidrosfer. Kalau tsunami, kalau badai tropis fenomena masuk fenomena atmosfer ya. Tsunami, penambangan pasir. Jadi jawabannya selam area. Ya, jawabannya C ya, selam area, penambangan pasir, pertumbuhan penduduk ya. Jadi aspek sosial itu apa? Hubungan antar manusia ya. Sosial kan ya. Kalau ada kata sosial itu berarti hubungan antar manusia. Kalau ekologi, tadi kan saya jelaskan ekologi apa? Ekologi itu hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya, ya kan? Ekologi itu hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau sosial ya hubungan antar manusia. Jadi jawabannya C ya, bukan ya, bukan badai tropis ya. Global warming kan ulah manusia, Pak. Iya, tapi itu kan fenomenanya itu kan dampak dia. Tapi di sini kan yang paling cenderung ke apa? Selam area, penambangan pasir, penambangan bentuk. Selam area itu apa? Ada yang tahu selam area? Selam area dari arti katanya selam. Daerah kumuh lah, ya benar, daerah kumuh ya. Selam itu artinya gubuk ya. Selam itu artinya gubuk. Bahasa Inggris ya. Artinya gubuk, artinya rumah kecil, rumah jelek, rumah yang tidak, rumah yang ya pokoknya rumahnya rumah gubuk lah seperti itu. Selam area. Jadi selam area itu maksudnya satu area yang isinya itu rumah-rumah gubuk, rumah-rumah pemukiman kumuh. Nah, itu selam area, daerah kumuh ya. Itu artinya selam area ya. Jadi jawabannya C ya. Ya, Mbak Ririanti, silakan. Gubuk reot. Ya, jadi itu jawabannya ya, gampang ya. Selanjutnya nomor 6. Tadi siapa yang jawab ya? Mbak Awinmu bisa jawab. Mbak Awinmu Alifah nomor 6. Silakan jawab nomor 6 ya. Pernyataan kesamaan formasi geologi antara pantai timur Amerika dengan pantai barat Afrika. Kesamaan formasi geologi antara pantai barat Amerika dan maksudnya apa? Oh, iki lho soalnya. Titik tolak Alfred Wegener mengumpulkan teori continental drift. Gampang ini. Adalah pernyataan. Ayo, saya suruh artikan apa itu continental drift itu ya. Kemarin saat sudah ada ya di buku ya. Siapa nih yang Mbak Awin? Mbak Awin Alifah. Jawabannya apa nomor 6? Continental drift, gampang.
Apa? Oh, nggak ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Nomor 6. Continental Drift. Gampang ini. Satu, apa kesamaan formasi geologi antar pantai timur Amerika dan pantai barat? Kesamaan formasi geologi antar pantai barat Amerika dengan pantai timur Afrika. Bedanya apa ya nomor 1 dan 2? Amerika dengan pantai barat Afrika. Pantai barat Amerika dan pantai timur Amerika Afrika. Pantai timur Amerika. 3, kesamaan sumber daya alam di Afrika dengan Asia Barat. Segerakan Pulau Greenland menjadi daratan sama Noville apa? Sekarang nomor 6. Mbak Liliana jawabannya E. Apa 3 dan 4 sama sumber daya alam di Afrika dengan Asia Barat. 4 apa? Gerakan Pulau Greenland menjadi daratan. Nyerah. Hampir betul ya. Hampir betul tapi salah ya. 4-nya betul ya. 4-nya betul ya. 4-nya gerakan Pulau Greenland menjauh daratan ke Eropa ya. 4-nya betul. Enggak, jawabannya C bukan D ya. Bukan. Jadi yang benar 4 ini benar ya. Gerakan Pulau Greenland menjauh daratan Eropa. Satunya apa? Kesamaan formasi geologi antar pantai barat Amerika dengan pantai timur Afrika. Ya. Jadi teman-teman, jadi jawabannya C ya. Continental Drift itu apa? Wah, saya suruh review teman-teman ini gimana? Ada yang bisa jawab nggak Continental Drift? Loh, kok baru dengar? Masya Allah. Kemarin lu di pelajaran ada, waduh. Kemarin saya keterangkan itu Continental Drift. Jadi jadi teori continental drift ya. Continental drift. Jadi benua itu bergerak. Benua ya, teori pengapungan benua. Ya, Mbak Minci itu benar ya. Jadi teori pengapungan benua. Jadi dulu teorinya itu mengatakan bahwa dulu benua itu adalah satu ya. Amerika, Eropa sebenarnya satu ya. Dan akhirnya karena ada kemudian karena terjadinya sesuatu ya. Seperti mencairnya es di kutub ya. Kemudian benua itu bergerak ya, menjauh. Berpisah ya. Ada yang berpisah, ada yang menjadi satu seperti India kan ya. India dulu itu dia tidak gabung dengan Asia, tapi dia berjalan akhirnya bersatu dengan Asia. Enggak seperti itu ya. Oke, selanjutkan. Nomor 7. Nomor 7 kita lanjutkan. Nomor 7 Mbak siapa sekarang? Mbak Ririanti bisa jawab nomor 7 Mbak Ririanti. Udah kita ngajar sejarah. Sebentar saya ke toilet dulu ya. Sambil dicari jawabannya nomor 7 Mbak. Siapa tadi? Mbak Rianti ya.
Besok nyanyi. Ketakmu. Halo. Kelasnya sampai jam berapa? Jam 11 ya. Sampai jam 11. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Dari gambar pergerakan lempeng tektonik yang akan membentuk benua Amerika Selatan adalah nomor Amerika Selatan yang mana? Kelihatan ya, Mbak Ririanti. Dulu sih. Yang nomor 5. Mana nomor 5 ini? Oh, bukan, Amerika Selatan, bukan. Amerika Selatan, saya nggak tahu Amerika Selatan. Itu kelihatan gede banget gitu, masa Amerika Selatan? Bukan. D mana 4? Oh, kan Amerika Selatan ya, berarti letaknya di selatan lah. Nomor 5 sama 4 kan di utara itu. C ya, C jawabannya 3 ya. Kan Amerika Selatan, nah kan kelihatan bentuknya nih loh. Waduh, kan dijelaskan ya, membentuk benua Amerika Selatan. Ya berarti letaknya di selatan. Masa milihnya yang di utara? 4 sama 5 kan di utara. Oh iya. Oh, Mbak Riri dipilih satu-satu ya. E, D, C, B, A. Oke, nggak apa. Lanjutkan. Kelihatan kan Amerika Selatan ya, ini ya, bentuknya kan kelihatan. Jadi ini teori kontinental ya. Jadi dulu itu benua itu jadi satu seperti ini, kemudian dia bergerak ya. Benuanya bergerak. Tadi Mbak siapa ya? Tadi Mbak. Yang belum, siapa sekarang yang belum? Mbak Lalawiwi ya. Mbak Lalawiwi bisa dijawab nomor 8. Nomor 8, ciri khas bentuk galaksi Milky Way adalah ada di buku ini ya. Oh, baru masuk. Ya, silakan aja dijawab. Nomor 8. Ada di buku ini. Mau saya bukaan. Bahkan ini lo pelajaran baru kemarin. Atau bisa jawab nomor 8, ciri khas bentuk galaksi Milky Way. A. Bagus ya, Mbak Lalawian. Nebaknya bagus sekali. Langsung ditebak. Buku Bambang. Di buku itu ya Bambang Utoyo itu kan ada ini galaksi Milky Way. Masya Allah, reconnect mana? Ya. Enggak ya? Nomor mati aku. Tambah sih. Nomor 8. Nomor 8 sekarang. Jawabannya nomor 8 bukan A ya. Jadi jawabannya itu B ya, spiral dan lebih terang di bagian tengah ya. Jawabannya B. Di buku ada, di buku Bambang Utoyo. Ini sekarang kita membahas soal ya, soal yang saya upload ya. Jadi teman-teman ini di apa? Soal-soalnya tolong di-upload, diisi. Besok kalau misalkan ini belum selesai kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Jadi saya ingin teman-teman itu mengerjakan dulu baru dibahas ya. Oke ya. Kita bahas dulu sampai selesai ini. Kalau belum selesai nanti dilanjutkan, teman-teman mengerjakan sendiri ya. Nanti dibahas besoknya. Oh iya ya, maaf. Ya maaf. Enggak apa, kita pelajari dulu aja ya. Kan kalau yang sibuk nggak tahu waktu mengerjakan Mbak. Oh ya. Ya Mbak Tesbul. Ya maaf nanti. Oh ya. Tadi mepet nge-share-nya. Ya. Nanti kan kalau ini belum selesai dikerjakan lagi ya. Oke, nomor 9 lanjutnya. Yang belum jawab siapa nih? Duh. Balik ke atas ya, Mbak Ayu Masayu. Nomor 9. Mbak Ayu Masayu nomor 9.
Nomor 9 Mbak Mas Ayu. Coba kalau dari siang. Tiada maaf bagimu, Pak. Waduh, saya nyanyi kalau gini nanti ini. Nomor 9 ya. Mbak Ayu Mas Ayu nomor 9. Kita mulai. Nomor 9 ya, ciri-ciri planet. 1. Memiliki massa jenis yang rendah. Periode revolvenya 12 tahun. Merupakan planet rendah. Merupakan planet terbesar. Merupakan planet jauh. Ciri-ciri planet Jupiter adalah nomor. Wah, gampang ini. Mbak Mas Ayu nomor 9. হ্যালো কি তোর কানে কথা ঢুকছে না Ciri-ciri Jupiter apa? Yang ছেড়ে দে আমার প্যান্ট যাবে চেষ্টা করিস Oh, Mbak frustasi yang lain ada yang bisa jawab nomor 9. Ada yang bisa jawab nomor 9. D. Oh, langsung tepat ya D ya. Yang jelas kan Jupiter itu planet terbesar ya kan. Dia planet terbesar. Ini jelas ya. Kemudian ya. Dia merupakan planet jauh. Bukan planet terjauh ya, tapi planet jauh, ya kan? Jauhnya itu berarti dia apa? Dia jauh dari matahari. Ya, planet jauh. Dan apa? Periode revolvenya 12 tahun ya. Ya. Jadi jawabannya apa? D ya. Jawabannya D. Oke. Lanjutnya nomor berapa? Nomor 10. Oh ya, jauh mau 12 tahun. Revolusi, apa revolusi itu? Ayo Mbak Riri. Mbak Riri bilang jauh 12 tahun. Revolusi itu apa? Apa bedanya revolusi dengan rotasi? Mbak Riri bilang 12 tahun lama. Berarti revolusi itu apa? Nah, mengitari matahari ya, benar ya. Jadi revolusi adalah periode atau waktu di mana satu planet mengitari matahari. Kalau rotasi apa rotasi? Rotasi apa? Bedanya revolusi kan tadi revolusi mengitari matahari. Kalau rotasi apa? Berputar pada porosnya, bukan mengitari pada porosnya. Kalau mengitari kan berarti ada yang diitari. Berputar pada porosnya ya. Bukan mengitari ya, ya perputaran. Jadi dia berputar pada porosnya. Itu rotasi ya. Kalau revolusi dia mengitari matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk mengitari matahari. Seperti itu ya. Oke, gampang ya. Kalau ada soal lunas seperti itu, wah, langsung dijawab ya. Kalau rotasi adalah hatiku berputar pada poros Pak. Oh no ya anak-anak ini. Nanti kalau teman-teman ketemu Pak Zulfikar loh, bakal berpaling nanti kalian nanti. Nggak bakal godain saya lagi ya. Kan saya sudah nggak ngajar teman-teman ya. Nanti ada yang Pak Zulfikar nanti yang ngajar Pak Zulfikar nanti godain Pak Zulfikar nanti ya. Aku sih padahal Pak Adi aja no. Jangan ya. Nanti kalau teman-teman sudah ketemu Pak Zulfikar ya, guru matematika, nanti teman-teman gantinya godain Pak Zulfikar nanti. Kan saya sudah ngajar lagi ya. Mbak Tospul wah nggak mungkin setia nanti sama saya nanti. Kalau ketemu Pak Zulfikar mesti berpaling dia, Mbak Tospul ini. Pak nggak mau mati. Pak nggak mau matinya, nggak mau diajar. Oh matematikanya nggak mau diajar yang lain sama Bu Ika aja loh. Bocah kelas 2.
Bu Ika nanti ngajar kelas 2. Kelas 1. Iya. Enggak apa-apa nanti coba aja nanti tidak dulu lah kenalan sama Pak Zulfikar ya. Oh, jangan demo ya. Nanti kenalan aja sama Pak Zulfikar. Jadi Pak Zulfikar tetap nggak bisa masuk hati kita loh. Kalian belum ketemu orangnya sih. Coba ketemu orangnya loh. Masih berjaga loh ya. Masih jomblo, masih single. Jomblo single loh. Kita udah kesengsem sama Bu Ika. Kesengsemnya sama cewek juga. Cari yang masih. Wah, Pak Zulfikar belum apa-apa udah diancam bul. Ting-ting ya. Waduh. Kan menyayangi seorang nggak dilihat dari tampangnya Pak. Loh iya nggak, maksud saya nggak bilang tampang. Pak Zulfikar tuh ngajarnya enak, lancar, baik orangnya kan, suaranya bagus. Siapa yang bilang tampang? Udah ya, lanjutkan aja ya. Enggak, saya itu sekelas info aja ya. Sinyal hatiku sudah menuju ke hati Pak Sufyan, nggak bisa belok. Lu kan parah. Loh, reconnect mana? Rek? Loh. Iya tuh, enggak lu. Lu. Aplikasi ini paling. Macam ini aplikasi ini butuh internet banter. Yang ini apa? Pak Sufyan hilang lagi. Loh, kok lu iso nurut aja? Bisa tapi aku tegas nerima suaraku. Ah, iya berarti sing mati suaranya. Iki lho yang tadi koneksi silo. Tak close saya. Semuanya iku mbak Rareng. Di sini ada tok. Agak. Aku udah nyanyi deh. Iya, kan dikader lah. Iya, jet gitar aku nyanyi. Lah iya. Nah, akhirnya kan baru di YouTube. Yes, itu Rareng. Untungnya gak pernah TTM. Gak pernah TTM. Benar ya. Kak, iya aku kalau jadwal tatap muka. Oh. Udah Rareng gak tahu ketemu aku. Gak tahu ketemu aku. Ganteng aja mesti tak. Dapat ini videonya. Iya, dipatenya gak kuat ya. Suara ya buat mana video. Ngapot aplikasi gitu ngapot. Itu kok ya. Salah kok. Lu apa tuh kok Skype? Enak nggak Skype langsung? Ayo apa ngene? Lengkap kan? Skype kan ya iso. Gak iso. Kono ngediane. Loh, screenshot iso, Pak. Upload ini? Iso Nggak materi? Nggak materi? Iya, guys, ekstra lah. Aku juga ngerti, lho kok iso. Berapa aja Skype lama ngerti. Sinyal berpaling dariku. Ya, maaf. Saya digodain sama Mbak Eka ini, jadi saya pergi nih tadi. Pergi karena internet saya lelet ya. Halo, bisa dengar suara saya? Banyak kan digodain Mbak Eka ini, grogi sinyalnya. Wah. Pak sampai nomor berapa? Oh sekarang nomor 10 ya. Udah kita lanjutkan lagi lah. Sudah. Ice breakingnya sudah selesai ya. Nanti lanjutkan lagi. Cemburu Pak operatornya. Wah nggak ada operator ini ya. Tambah 10 ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita nyanyi lagi lah. Nomor 10 lanjutkan. Sampai tadi udah ada. Guyonannya sudah selesai. Nanti nggak selesai nanti. Mbak Kotia belum jawab tadi Mbak Kotia. Nomor 10, dari susunan planet-planet yang terdapat di dalam tata surya yang termasuk dalam outer planet dan planet superior adalah, waduh gampang rek, planet superior. Kemarin ada apa? Planet superior, planet inferior. Ayo Mbak Toxpool. Oh ya, gimana Mbak Toxpool? Wah semangat ini. Outer, Merkurius, Venus dan Bumi, yakin? Enggak lo ya apa sih? Tadi saya ini nggak yakin. Jawaban C sama D sama, Mars, Uranus. Oh urutannya beda. Urutannya beda. C nggak sama.
Uranus sama Jupiter duluan mana wis saya tanya. Uranus maksud saya yang lebih jauh ke matahari dari matahari. Iya, nama planetnya sama, cuma duluan mana? Jupiter sama Uranus. Masa Jupiter paling jauh? Gue lali. Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Jupiter, Saturnus, Uranus. Jawabannya D ya bener. Jadi Jupiter dulu ya baru Uranus ya. Planet terluar apa? Ya Jupiter dulu baru Uranus ya. Bukan yang terluar bukan Uranus ya bukan. bukan planet. Pluto kemarin sudah saya jelaskan Mbak. Pluto sudah bukan masuk planet, dia masuk benda luar angkasa tapi dia bukan planet karena ukurannya terlalu kecil, sudah tereliminasi. Kemarin udah jelaskan kan? Apa sih alasannya? Pertama ya karena ukurannya karena sudah ditetapkan kan ukuran planet itu berapa kan? Pluto tidak masuk ukuran. Terus apanya yang kapan? Loh, waktu ngajar kemarin. Mbak Risalia ini kan ngajaran sudah ada kemarin. Galaksi. Oh iya ya. Saya kemarin itu ngajar. Tidak angkatan iki lah ya. Oh itu saya ngajar angkatan 3 ya. Iya saya ngajar angkatan 3 ya. Sorry. Oh iya. Oh tapi seharusnya Mbak kan duluan waktu kelas 1 udah dapet ya. Pasif yang apa kan terusnya iya tapi lupa lah itu. Iya, saya lupa saya kemarin ngajar angkatan 3, ngajarnya tentang galaksi ya. Ya saya lupa saya kira ngajar angkatan 3. Tapi ini seharusnya teman-teman waktu kelas 1 udah dapat karena ini pelajaran kelas 1 ya. Karena apa? UNAS kan nggak hanya pelajaran kelas 2, kelas 3 ya, tapi semua yang mulai dari kelas 1 ya masuk semuanya. Jadi semuanya dipelajari ya. Oke lanjutkan aja nomor 10 itu jawabannya D ya, Mars, Jupiter, Uranus. Oh ya. Planet superior itu apa? Kan yang diingat cuma yang diajarin Bapak Sufyan. Jadi kan kemarin saya jelaskan ya. Oh iya belum ya. Jadi saya jelaskan di sini aja. Jadi planet. Jadi ada planet inferior, planet superior. Inferior itu dia itu planet yang ada di dalam bumi, antara bumi dengan matahari. Contohnya apa? Mars sama Merkurius sama Venus. Venus. Terus planet superior atau outer, dia itu planet yang ada di luar bumi. Di luar bumi itu dia lebih jauh dari matahari jaraknya. Contohnya Mars, setelah bumi kan Mars ya. Ya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Jupiter paling apa ya? Jupiter itu yang paling besar, benar ya. Jadi ada dua itu ya, inferior sama superior sama inferior. Oke ya, jadi inferior itu kan ada itu artinya di dalam kan ya. Jadi di dalam antara bumi dengan matahari. Betul ya, saya lanjutkan ya. Kiamat, Pak. Selanjutnya Mbak Risalia. Mbak Risalia. Ya kalau tabrakan ya kiamat, Mbak. Nomor 11 jawabannya apa Mbak Risalia? Nama-nama pegunungan: Himalaya, Alpen, Rocky, Andes, Ural. Pegunungan terbentuk sebagai bukti pergerakan lempeng benua Amerika dengan lempeng dasar Samudra Pasifik terdapat pada nomor 11. Mbak Risalia nomor 11. B. Wah. Mbak Risalia D 1 dan 2.
Apa satu? Pegunungan Himalaya. 2. Alpen. Terbentuk sebagai bukti pergerakan lempeng benua Amerika dengan lempeng dasar Samudra Pasifik. Jawabannya B ya. Jawabannya 4 dan 3. 3 dan 4 ya. Pegunungan Rocky dan Pegunungan Andes ya. Himalaya itu di mana? Himalaya itu bukan benua Amerika ya. Loh, bukan. Himalaya itu ada di mana pegunungan Himalaya? Ini kan soalnya apa? Soalnya pegunungan terbentuk sebagai bukti pergerakan lempeng benua Amerika ya. Kan soalnya apa? Benua Amerika. Himalaya itu mana? Himalaya itu di Asia ya, benua Asia ya, pegunungan Himalaya. Ya, Himalaya India. Jadi jawabannya bukan Himalaya ya. Jadi jawabannya B ya, pegunungan Andes dan pegunungan apa? Rocky ya, pegunungan Rocky dan pegunungan Andes ya. Gampang ya, UNAS lulus semua kan ini. Alpen sekitaran Prancis ya Pak. Alpen, nanti dilihat dulu, saya juga nggak hafal. Yang kemarin ada pesawat jatuh. Iya, Alpen itu di Eropa kayaknya ya. Iya, Alpen itu di gunung Eropa. Eropa. Alpen itu di Eropa ya, gunung Alpen itu ya. Jadi soalnya kan di Amerika. Oke, kita lanjutkan aja. Nomor 12. 12. Mbak Liling Ana, nomor 12 Mbak Liling. Pernyataan perbedaan waktu, peristiwa siang dan malam, gerakan semua harian banda langit, perbedaan paraks bintang, peredaran semutan matahari, perubahan lamanya siang dan malam. Akibat revolusi bumi adalah nomor gampang ini. Revolusi bumi tadi udah dijelaskan ya. Revolusi bumi itu apa? Bumi mengitari matahari. Waktu dibunuhkan bumi untuk mengitari matahari. Kalau rotasi kan pada tak ganti. Ya, silakan Mbak Riri nanti jawab. Kalau jawab nomor 12 apa? Akibat revolusi bumi berarti akibat bumi mengitari matahari, akibatnya apa? Mbak Liling jawab E. 456. Perbedaan paraks bintang, peredaran semu, perubahan lamanya siang dan malam. Siang dan malam. Varianti B. Mbak Rianti jawabannya B. 156 perbedaan waktu, perbedaan semutan matahari. 6 perubahan lamanya siang dan malam. Jawabannya benar E ya, ternyata ya. Iya E, ya benar. Maksud saya perubahan lamanya siang dan malam itu. Ini saya kira tadi perubahan siang dan malam. Jadi maksud dari perubahan lamanya siang dan malam itu, contohnya aja summer sama winter ya. Kalau di summer sekarang kan waktu siangnya lebih lama ya. Jadi waktu matahari bersinarnya lebih panjang daripada waktu terbenamnya ya. Kalau winter kan kebalikannya ya, malamnya lebih panjang. Jadi jawabannya E ya. Ya saya juga jawab Pak. Oh ya, benar berarti Mbak Tosbul. Perbedaan paralaks bintang. Jadi bintang ya, paralaks itu perubahan sudut ya, pergerakan bintang ya, pergerakan dari bintang ya. Jadi nggak ada hubungannya ya sama revolusi bumi dengan matahari ya. Jadi ini maksudnya mungkin perubahan sudut yang terlihat dari bumi ya.
Jadi mungkin maksudnya pernyataan itu seperti itu ya. Jadi nggak ada hubungannya ya dengan apa revolusi bumi ke matahari ya. Jadi jawabannya tadi E ya. Perbedaan. Oh, Masya Allah. Kita nomor berapa? 17. Maksud saya salah maksud saya oh salah baca ini maksud saya ini. Bentar. Kita sekarang nomor 12 Iya, saya masih bingung sama apa pernyataan paralaks bintang ini. Tapi kalau seharusnya jawabannya cuma saya masih bingung sama paralaks bintang. Seharusnya dia nggak terpengaruh ya sama revolusi matahari, sama revolusi bumi. Paralaks bintang itu Jarak ke bintang dengan bentuk sudut antara garis kepala bintang dan itu di tempat yang berbeda. nomor 12 jawabannya E. Cuma saya masih bingung sama paralaks bintang ini. Kalau perbedaan semu tahun matahari udah benar, pasti benar ya. Perubahan lamanya siang dan malam benar. Kalau gerakan semu harian benda langit kan salah ya, jelas salah ya. Harian kan kalau Paralaks Julai, Januari kan muter revolusi. Jadi seperti itu perubahan. Januari nanti ini kan seperti bintang. Ganti bulan kan ganti sudut. Seperti tambah gede gini. Lagi matahari ini bintang kan pancet kan. Kamu maksudnya gini nangkin. Sejarahnya. Ya semuanya ini. Ya, jadi jawabannya ini barusan saya lihat paralaks bintang itu. Pak Sufit tanya Mbak Google dulu Pas. Ya, saya masih bingung sama paralaks bintangnya. Ini kalau yang saya baca itu, jadi paralaks bintang ini maksudnya dia sudut ya, perubahan sudut yang terlihat dari bumi ya. Jadi di tiap bulannya, misalkan di bulan Juli atau bulan Juli dan misalkan kita contohkan bulan Juli dan Januari ya, itu sudut yang terlihat itu berbeda ya sudutnya ya. Jadi revolusi bumi itu kan berapa? 365 hari ya, 365 hari lah. Selama 365 hari dia kan melihat sudut satu titik, misalkan bintang itu kan sudutnya berbeda ya. Bisa dipahami nggak? Jadi maksudnya paralaks itu seperti itu. Jadi kita melihat bintang, kan bintang itu jauh sekali dari bumi. Kemarin sudah saya lihatkan video. Oh, bukan angkatan ini, lupa saya. Jadi kita melihat bintang sama saja dengan melihat satu titik ya. Melihat satu titik. Jadi selama selama revolusi bumi ke matahari ya, itu kan bumi itu bergerak ya, mengelilingi matahari. Jadi sudut titik yang kita lihat dari yang kita pijak itu berbeda sudutnya ya. Di bulan Juli, di bulan Januari, Februari, nah itu semakin lama akan semakin jauh sudutnya. Dan kemudian berputar lagi, bertemu kembali dan dekat kembali. Seperti itu ya, bisa dimengerti. Jadi maksudnya paralaks itu seperti itu, barusan saya baca. Oh ya, bisa. Jadi tadi saya cuma gagal paham saja sama paralaks bintang itu seperti apa. Jadi jawabannya E ya. Jadi paralaks bintang seperti itu ya. Jadi perbedaan paralaks bintang itu maksudnya perubahan sudut pandang ya dari kita untuk melihat bintang, karena bintang itu merupakan satu titik ya yang kita lihat ya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 13. মাথার ধারণ ক্ষমতা 25 লক্ষ গিগাবাইট 13 sekarang Mbak. আল্লাহ চোখ দিয়েছে 500 Siapa sekarang? আল্লাহ চোখ দিয়েছে
Mbak Eka. Joko atau Jono pas. Oh 13E Mbak Minsi udah jawab. Ya nggak apa wis. Berarti kan munculnya badai tropis, samudra muncul aktivitas vulkanisme, jadi perubahan iklim, munculnya gempa bumi, jadi longsor besar bentuk. Bawang laut menunjukkan fenomena dalam akibat proses konvergen. Konvergen, jawabannya Mbak Ririanti jawab C. Kalau nggak C ya E. Mbak Lingling E. Mbak Risalia E. Jadi konvergen ya. Jadi jawabannya C ya yang benar ya. Munculnya aktivitas vulkanisme. Ya, munculnya gempa bumi. Sama temennya palung laut ya. Jadi fenomenanya kan ada dua ya, konvergen sama divergen ya. Ini sisanya adalah divergen ya. Badai tropis ya, perubahan iklim ya, longsor ini dia divergen ya. একটা বিয়ে করেছিলাম বাইরে, বিয়ে করেছি মজাই পেয়েছি। Munculnya aktivitas vulkanisme. ওর থেকে আমি ভালো পারি। Vulkanisme itu isi perut bumi ya, yang contohnya aja gunung meletus ya seperti itu ya. না, তুমি Jadi pergerakan বলতে না পারছি। isi perut bumi. Aktivitas vulkanisme itu isi perut bumi yang peristiwa pergerakan isi perut bumi. Contoh ekstrimnya itu gunung meletus ya. Maksudnya aktivitas vulkanisme seperti itu ya. Saling tubrukan, bukan tubrukan. Jadi pergerakan inti bumi. Kan bumi kemarin itu kan bumi kan ada lapisan-lapisannya ya. Lapisan paling dalam lapisan inti ya. Lapisan inti bumi ya. Jadi pergerakan inti bumi atau isi perut bumi itu aktivitas vulkanisme ya. Oke, bisa lanjutkan nomor 14. আমি জানি না, কি জানি, আমি দেখিনি ইউটিউবে আছে। Perubahan nomor 14. Yang bisa jawab? Tadi siapa sih? Mbak Ririanti ya belum jawab. Oh sudah ya. Mbak Laliwi. Tapi sekarang waktunya Mbak Ririanti kayaknya. 14 perubahan batuan di bertanda X pada কিন্তু আমার তো হাত gambar terjadi karena একেবারে উন্মাদের মতো। না না, ইনস্টা কিন্তু আস্তে আস্তে করে, হ্যাঁ, শোনাই না। 14 X itu berarti apa? Sedimen ya. আলু মানুষ করে খেতে হবে। Sedimen itu apa? Sedimen itu apa? Tanda X kan itu ke apa? Ke bagian sedimen ya, kan ada kimia organik, metamorf, magma, beku, sedimen. Jadi ini peristiwa peristiwa pembentukan tanah ya. Peristiwa yang pada litosfer, pada lapisan litosfer ya. Ya, sedimen itu endapan. Bukan sedimen X-nya. Iya, X-nya kan ada di bagian sedimen tuh kan ya. Jadi perubahan batuan bertanda X terjadi karena ya jawabannya ya, erosi, pengangkutan dan pengendapan ya. Itu jawabannya E. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Material hasil letusan yang bisa jawab langsung saja ya, yang bisa jawab. Material hasil letusan gunung berapi, Movet, Fumarole, Solfatara, Lapilli, lava. Yang termasuk dalam material ekshalasi hasil post vulkanik tunjukan pada nomor. Ini semua pelajaran kelas 1 nih ya. Teman-teman mungkin pada lupa nih ya. Karena kelas 1 itu belajar tentang galaksi, litosfer ya, hidrosfer, sama antroposfer ya, kelas 1 ya. Teman-teman mungkin sudah lupa ini ya. Tapi ya harus diingat kembali ya.
saya dia kan apa yang Besok mungkin kita lanjutkan dengan sambil buka modulnya saja biar ingat ya. আগে শুনতাম যে ভালোবাসা বিয়ে করেছে বুঝতো লাভ ম্যারেজ ভালোবাসা বিয়ে কি 15 apa? Sudah ভালোবাসা বিয়ে কি kan nggak ada nomor 6 tuh soal. Ada sudah jawab tadi nomor 6. B. Jawabannya A ya. 15 ya. Mater ekshalsi hasil post vulkanik. Mungkin teman-teman bisa dibuka bukunya ya nanti ya. Atau googling lah banyak ini. Jadi jawabannya Moffett, fumarole sama Solfatara ya. Jawabannya A ya. Material hasil letusan gunung berapi. Ini kan apa? Dia dijelaskan post vulkanik sih ya. Post itu artinya dia setelah ya. Setelah aktivitas vulkanik ya. Jadi lava dia sebutan lava. Ya. Ini kan kita di sini kan dijelaskan ya post vulkanik ya. Jadi maksud dari post vulkanik dia setelah aktivitas vulkanik tersebut ya. Jadi kalau lava dia tuh waktu aktivitas vulkanik tersebut disebut lava, tapi setelah post setelah aktivitas vulkanik namanya bukan lava lagi ya. Ya, kalau lava bersama vulkanik. Iya. Jadi lava itu juga hasil dari vulkanik, aktivitas vulkanik ya. Cuma pada saat aktivitas itu berlangsung. Tapi kalau ini dia post ya, sudah terjadi ya. Aktivitasnya telah terjadi. Jadi hasilnya jadi material yang dihasilkan ini dia jelaskan. Material ekshalasi hasil post vulkanik Moffett, fumarole, Solfatara ya. Jadi material setelah aktivitas vulkanik tersebut terjadi ya. Oke, lanjutkan nomor 16. Ya, nomor 16. Yang bisa jawab nomor 16, stasiun X mencatat gelombang primer jadi pukul 11.35 menit 15 second WB, dan gelombang sekunder jadi pada pukul 11.40 menit 45 second WB. Maka jarak X epicentrum pada kejadian gempa tersebut adalah. Ada yang masih ingat ini hitungannya gimana? Pas. Ya, nanti masalahnya saya juga lupa nih hitungnya nih. Silakan Bapak jawab lah. Saya lupa ngitungnya nih ya. Kemarin saya habis ngajarin ini, cuma saya lupa nih ngitungnya gimana epicentrum nih. Nantilah pertemuan kita cari, kita lihat saja di bukunya. Sebentar, saya buka dulu bukunya, saya lupa nih. Yang benar pas saja. Tapi di sini jawabannya. Oke, nanti kita cari solusinya. Nanti saya upload aja biar cepet ya. Nanti saya carikan solusinya. Ada di buku modul Bambang Utoyo ada. Cuma saya lupa itu rumusnya. Tapi kayaknya waktunya udah nggak cukup. Kalau buka nanti terlalu lama. Nanti saya upload aja ya. Rumusnya saya upload nanti. Tapi jawabannya ini C ya. 4.500 km ya. Nanti saya upload caranya apakah benar jawabannya ini ya. Oke, nomor 17 saya lanjutkan. Jadi 16 nanti. Ya. Jadi Mbak-mbak ini tolong diupload ya soalnya ya. Nanti saya di-download. Nanti saya upload
Jawaban nomor 16 ini. Saya lupa soalnya. Nomor 17. Atau bisa jawab 17. Pernyataan cek dam, treasuring, buffering, crop rotation, saluran irigasi. Usaha untuk menjaga kesuburan tanah dengan metode mekanik adalah nomor apa Mbak Ririn jawabnya E 345. Buffering, crop rotation, saluran irigasi dengan metode mekanik. Jawabannya bukan E ya, jawabannya A ya. Wah, ditebak satu-satu ya. Dan jawab E dan jawab D. Jawabannya A ya. Cek dam, terasering. Sekarang saya tanya, terasering itu apa? Sama saluran irigasi. Terasering mekanik itu, Pak. Sekarang nomor 17. Jawabannya A ya. Jadi terasering, cek dam, saluran irigasi. Terasering itu ada yang tahu apa terasering? Biasanya kan banyak sih di desa-desa. Daerah dimiringkan begitu, Pak. Begitu bukan mesin, Pak. Kok bisa bukan mesin, gimana? Mekanik bukannya hasil paduan dari tenaga mesin, irigasi, penonton. Sebentar, saya lihat dulu. Di mekanik itu tidak selalu dengan peralatan ya, dengan mesin ya. Mbak Santi sih jawab ya. Mekanik itu tidak selalu dengan mesin ya. Jadi mekanik itu dia dia itu maksudnya mekanik adalah pengaplikasian ya dari prinsip-prinsip seperti prinsip fisika, prinsip biologi seperti itu ya. Jadi maksud dari mekanik itu seperti itu ya. Jadi mekanik itu tidak selalu dia menggunakan mesin ya, mesin peralatannya. Jadi arti dari mekanik itu dia itu aplikasi ya, mengaplikasikan ya. Gerakan. Oh, kirain bantuan mesin. Enggak selalu bantuan mesin ya. Jadi di sini kan contohnya aja terasering ya. Teman-teman tahu terasering kan banyak desa-desa. Itu kalau dia enggak dibikin berpundak atau seperti tangga itu ya. Dia kan air kan akan menjadi cepat turun ke bawah dan dampak negatifnya apa? Erosi ya. Tanah longsor ya, erosi. Karena
air hujan yang turun enggak SKPNT. Oh, dia no 5 menit. Jadi apa? Air hujan kalau turun ya, dia kalau tidak ada terasering ya, dia akan gampang terjadi longsor ya. Makanya dibuat sistem seperti itu ya, agar air yang turun ke bawah itu tidak terlalu cepat. Makanya mekanik dia mengaplikasikan ya seperti itu. Jadi nomor 17 jawabannya A ya. Nomor 18. Oke, ini karena waktunya kurang 5 menit ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita masih bahas soal ini ya. Tapi saya minta tolong ya kita sudahi saja ya. Karena udah ngantuk kalian teman-teman. Jadi saya tolong teman-teman ini download soal yang saya upload kemarin ya. Kemarin tadi. Tolong itu dikerjakan besok atau minggu depan setelah kita pertemuan ini lagi. Nah, teman-teman bisa jawabnya lebih cepat ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Dikumpulkan? Nggak perlu lah, nggak usah dikumpulkan lah. Nggak usah dikumpulkan. Saya cuma pengen tahu saya pengen lah teman-teman punya kemauan sendiri. Aduh, kemarin kan karena teman-teman ada tuntutan dapat nilai rapot yang bagus, akhirnya mengumpulkannya giat. Nah, sekarang saya pengen teman-teman kesadaran sendiri ya. Kan teman-teman UNAS itu yang ngasih nilai kan bukan tutor. Ya. Yang ngasih nilai kan bukan tutor tapi pusat ya, negara ya. Yang ngasih nilai pusat. Jadi teman-teman harus berusaha sendiri ya. Jadi saya pengen teman-teman itu punya kesadaran sendiri. Jadi tolong ini dikerjakan. Pertemuan selanjutnya kita bahas, oke? Ya Pak, metode kesadaran ya Pak. Ya. Iya, kalau teman-teman belajar karena dipaksa, saya yakin nggak bakal bisa menerima teman-teman. Jadi sadar sendiri ya, dibaca buku. Modul-modul ya nggak harus Bambang Utoyo sih modulnya. Semua modul sama saja saya yakin. Nggak harus Bambang Utoyo. Dan teman-teman katanya sekarang kalau belajar via Google ya, wah ya tambah enak kan. Cepet ya Google, tinggal googling kan. Tapi ya saya sarannya sih di compare ya kalau lihat Google itu ya. Kadang ada web yang tidak bisa dipercaya, cuma jarang sih. Saya mulai privat sama Pak Sufyan loh. Mbak Tospul di mana? Saya di Thailand loh, mau ke sini dah. Oke ya, saya akhiri ya. Oke, saya akhiri. Wah, semakin malam semakin heboh. Nanti saya nggak bisa tidur nanti dikotain Mbak Tospul ini ya. Saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita stop.